yang bakalan masuk ke jalur kompetisi hanya 4. Dicantumin prestasi, entah itu nasional atau bahkan internasional. Itu sangat disarankan, itu terkait lingkungan. Dan aku mengambil lingkungan utamanya dalam organisasi teman-teman juga bisa dimasukkan dalam capaian unggulan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk, ketemu lagi di episode Bitalk kali ini. Gimana nih kabarnya para Sobat Bitalk? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya tetap produktif ya. Nah, selamat datang di Bitalk, tempat kita ngobrol seru dan penuh makna. Podcast ini bakal nemenin kalian di topik-topik seru, inspiratif, dan pastinya relate banget sama kehidupan mahasiswa. Perkenalkan, aku Intan Ainusdiana yang bakal nemenin kalian di episode Bitalk kali ini. Nah, buat kalian yang pertama kali nonton Bitalk, Bitalk merupakan agenda di mana kita bisa belajar dari pengalaman para achiever muda atau akademisi dan tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini kita bakal bahas tema yang pastinya udah nggak asing banget nih buat kalian semua, yaitu sharing about Mawapres atau mahasiswa berprestasi. Nah, siapa sih yang nggak penasaran dengan rahasia dibalik kesuksesan para Mawapres? Mulai dari strategi mereka, tips mengelola waktu, dan yang paling seru, kita bakal kedatangan narasumber yang super inspiratif pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan seorang mahasiswa yang inspiratif, penuh prestasi, dan pastinya punya segudang cerita perjalanan yang bisa jadi motivasi buat kita semua. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Karna. Hai. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Nah, kita terima kasih kepada Mas Karna karena menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Nah, teman-teman mungkin yang belum kenal dengan Mas Karna, mungkin Mas Karna bisa memperkenalkan diri ke Sobat Bitalk. Halo semuanya, halo Sobat Bitalk. Perkenalkan nama saya Karna Abadi dari Pendidikan Biologi Angkatan 2022 sebagai Mawapres Utama UNESA tahun 2025 sekaligus top 10 dan Mawapres Persahabatan LL Dikti 7 wilayah Jawa Timur 2025. Nah, Sobat Bitalk, Mas Karna merupakan Mawapres UNESA tahun 2025 yang sangat menginspirasi. Dan begitu banyak lika-liku yang telah Mas Karna lalui hingga sampai sekarang mendapat gelar Mawapres Utama UNESA. Nah, buat kalian yang penasaran gimana nih tips dari Mas Karna sampai bisa mencapai semua ini, stay tune ya karena kita bakal bahas tuntas di episode kali ini. Nah, oke nih Mas Karna, untuk pemanasan dulu ya nih Mas. Sebenarnya tuh aku penasaran apa sih yang bikin Mas Karna ini kepikiran buat ikut Mawapres. Soalnya kan banyak mahasiswa yang minim informasi tentang Mawapres. Nah, mungkin Mas Karna bisa memberikan alasannya kepada Sobat Bitalk. Oke, sebelumnya terima kasih Intan dan Sobat Bitalk untuk alasan awal kenapa bisa ikut Mawapres. Yang pasti karena ajakan terlebih dahulu dari kakak tingkat pada waktu itu. Jadi pada semester 2 itu ada ajakan dan memang pada saat itu deadline-nya karena taunya mendadak dan jadi deadline-nya itu hanya 1 hari. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan dalam waktu 1 hari itu untuk tetap siap dan tetap maju, berani dulu terlebih dahulu. Karena aku punya moto, berani mencoba terlebih dahulu itu hal yang harus dilakukan. Sehingga dengan kita mengikuti terlebih dahulu dan kita tahu alurnya, next di tahun berikutnya di semester 4 itu bisa lebih siap gitu. Karena biasanya Mawapres ini dilaksanakan di semester genap. Oke, wah bagus sekali ya jawaban dari Mas Karna ini. Nah, kan tadi Mas Karna juga bilang jangan takut untuk mencoba. Nah, pasti persiapannya kan juga cukup panjang ya Mas. Nah, mungkin dari persiapan itu gimana sih caranya Mas Karna bisa ngatur waktu dan strategi supaya bisa lolos di Mawapres Utama UNESA? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yang teman-teman harus tahu terlebih dahulu, pasti teman-teman membayangkan kalau Mawapres itu harus menang banyak kompetisi. Itu tidak benar kalau menurut saya pribadi. Karena pada saat di tingkat nasional, walaupun teman-teman memiliki 1000 prestasi atau ratusan ribu prestasi, tapi yang bakalan masuk ke jalur kompetisi hanya 4. Karena nanti setiap mahasiswa itu berhak untuk menyampaikan 10
prestasi terbaik dan karya yang dihasilkan. Nah, jadi di 4 poin ini ada 4 hal itu boleh untuk dicantumin prestasi, entah itu nasional atau bahkan internasional. Itu sangat disarankan karena nanti nilainya bakalan tinggi. Nah, kemudian di lain dari 4 ini itu bisa dari publikasi, kemudian karya teman-teman, hak paten, hak cipta. Meskipun teman-teman menjadi MC, tapi MC-nya nasional dan juga internasional. Nah, itu juga termasuk diakui. Jadi tidak hanya prestasi menang juara 1, juara 2, juara 3, tidak hanya itu, tetapi juga teman-teman aktif memberikan dampak bagi lingkungan. Misalnya, ikut dalam kegiatan volunteer internasional. Nah, itu dapat diakui sebagai kegiatan internasional yang dimasukkan ke dalam capaian unggulan. Nah, jadi di Pilmapres itu atau Mawapres itu ada 3 hal, yakni kemampuan berbahasa Inggris, kemudian capaian unggulan, dan juga karya tulis ilmiah untuk yang jenjang sarjana. Tapi untuk yang jenjang diploma atau vokasi itu menggunakan karya inovatif gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Selain teman-teman menyiapkan capaian unggulan seperti prestasi-prestasi ataupun juga karya tulis ilmiah, karya hak paten, hak cipta, dan publikasi, teman-teman juga harus aktif menjadi mahasiswa. Kita tahu kalau tujuan awal menjadi mahasiswa itu pastinya untuk belajar ya, untuk bisa memberikan kontribusi terbaik tentunya dalam belajar, karena harapannya tidak hanya lulus membawa ijazah tapi juga experience. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu, khususnya untuk teman-teman yang mahasiswa baru yang lagi menonton ini. Silahkan teman-teman bisa menyiapkan diri teman-teman untuk berkembang di Universitas Negeri Surabaya. Dan teman-teman bisa aja aktif di dalam kegiatan organisasi gitu, bisa menjadi ketua, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, nanti pengalaman organisasi teman-teman juga bisa dimasukkan dalam capaian unggulan dalam persiapan menjadi Mawapres. Nah, perlu di-mention supaya teman-teman sudah ada visi misi nih ke depan yang ingin mencalonkan diri menjadi Mawapres. Harapannya teman-teman bisa tergabung dalam kelompok BPH, Badan Pengurus Harian, entah itu ketua, wakil, sekretaris, atau bendahara. Dan yang paling diutamakan adalah organisasi nasional atau bahkan internasional. Itu sangat-sangat disarankan karena nanti poin dari capaian unggulannya akan tinggi. Kemudian bagaimana cara mengatur waktu? Kita mahasiswa pasti harus belajar. Yang menjadi prioritas utama yakni tetap belajar, perkuliahan, dan mengerjakan tugas ujian. Itu yang harus menjadi prioritas. Tapi di samping itu teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu luang teman-teman untuk menggali pengalaman yang lebih. Entah itu mengajar, atau mungkin ikut volunteer, ikut organisasi, atau ikut kompetisi. Itu tergantung dari skala prioritas yang teman-teman buat. Pastinya tipsnya adalah setiap tahun teman-teman silahkan untuk membuat goals. Silahkan teman-teman tulis ide aja, atau apapun itu yang teman-teman ingin capai di tahun itu atau bahkan setiap semester. Itu sangat dianjurkan karena walaupun itu terkesan muluk-muluk ya atau berlebihan, menurut saya itu tidak, karena pertama kali kita menuliskan dengan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah ada dorongan dari diri kita untuk maju dan mau untuk berusaha mencapai goal itu. Walaupun meleset sedikit, pasti tidak lepas dari jalur yang dituliskan. Wah, keren banget ya tips mengatur waktu dari Mas Karna. Tadi kan juga disebutkan juga ya Mas, kalau Mawapres bukan hanya sekedar prestasi, namun juga kontribusi kita sebagai mahasiswa. Nah, kemudian menurut Mas Karna nih, kunci yang paling utama di Mawapres ini, mungkin Mas Karna mengangkat topik seperti apa nih yang kemarin Mas Karna angkat sehingga Mas Karna bisa memilih topik itu, dan alasannya apa sih Mas? Mungkin bisa diceritakan di Sobat Bitalk. Oke, Sobat Bitalk. Jadi untuk topik yang aku ambil pada Mawapres tahun sebelumnya dan juga tahun ini di 2025 itu terkait lingkungan. Dan aku mengambil lingkungan utamanya dalam pencemaran lingkungan dan untuk membudayakan untuk peduli lingkungan. Itu yang aku ambil untuk topiknya. Dan kemudian yang harus teman-teman tahu terlebih dahulu, selain dari prestasi-prestasi, juga yang harus teman-teman miliki adalah rasa percaya diri. Teman-teman berani terlebih dahulu untuk melangkah, mengambil jalan satu langkah di depan.
Karena teman-teman akan bisa lebih siap nantinya ketika teman-teman persiapan dari jauh-jauh hari. Tidak H-1 seperti persiapan yang di semester 2. Mungkin teman-teman masih, aduh aku loh mahasiswa baru masuk kok udah disuruh ikut gitu. Tidak apa-apa teman-teman. Justru itu adalah langkah awal yang bagus untuk teman-teman untuk bisa berkembang di Universitas Negeri Surabaya. Dan teman-teman yang perlu ingat, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba itu pasti ada dua hal, yakni berhasil atau mencoba kembali. Tapi kalau teman-teman sudah tidak berani untuk mencoba, jawabannya pasti tidak akan jadi apa-apa atau gagal. Nah, jadi yang paling penting adalah percaya diri dan berani untuk mencoba hal baru, dalam tanda petik harus positif. Wah, keren banget ya penjelasan dari Mas Karna, harus mencoba hal baru ya Mas. Nah, mungkin dari penjelasan Mas Karna tadi ketika mengikuti Mawapres, nah mungkin pastikan ada tantangan ya Mas. Nah, menurut Mas Karna itu tantangan yang paling menantang nih Mas saat mengikuti Mawapres itu apa saja? Baik, terima kasih. Jadi untuk tantangan yang challenging banget ya, yang menantang di perjalanan Mawapres ini, yang pertama itu pasti kita insecure ya. Kita pasti insecure dengan capaian unggulan yang didapat oleh finalis lainnya. Itu sudah manusiawi sekali, karena kita merasa, oh aku ternyata kurang di bagian ini, aku tidak sehebat ini. Tapi tidak apa-apa, berani mencoba. Melawan diri sendiri itu ternyata lebih sulit daripada melawan orang lain. Karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Biasanya itu yang paling berat adalah melawan ketakutan. Itu kita pasti takut banget untuk, aduh gagal nggak ya, aduh insecure ya gitu. Itu pasti ada dan itu biasa banget gitu. Maksudnya normal ya sebagai manusiawi untuk insecure. Tapi teman-teman, kita harus yakin ke diri kita kalau kita juga punya kapasitas, kita juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Nah, tidak apa-apa teman-teman gagal di percobaan, tidak apa-apa. Justru itu menjadi pengalaman berharga teman-teman nantinya untuk berkembang di kesempatan yang lain. Mungkin kalau tidak di kesempatan yang ini, bisa ada kesempatan lain menunggu ke depan. Yang penting teman-teman sudah ada nih bekalnya terlebih dahulu, pengalaman yang teman-teman bisa menjadikan pembelajaran. Nah, selain itu yang harus benar-benar dipersiapkan adalah speaking dalam dalam cakupan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya tidak menjadi hal yang paling penting, tapi juga penting. Gimana ya bilangnya? Karena itu akan menjadi poin utama, bukan poin utama, poin pendukung. Poin pendukung dari Mawapres. Kenapa sih seorang Mawapres ini dianjurkan untuk bisa berbahasa Inggris? Karena nantinya pada saat berlaga di tingkat wilayah ataupun nasional, nanti akan ada a group discussion. Tapi itu namanya LGD atau Leaderless Group Discussion, yang mengharuskan kita untuk berdiskusi dengan sesama finalis menggunakan bahasa Inggris untuk membahas suatu topik. Nah, sehingga kenapa sih kita harus ada kemampuan bahasa Inggris? Supaya kita tidak diem ya pada saat diskusi. Jadi kita bisa mendeliver informasi yang ada di benak kita bisa menyampaikan ke orang lain dan bisa memberikan tanggapan tentunya untuk orang lain tadi. Nah, selain itu pada saat di tingkat fakultas dan juga di universitas kemarin, memang dari FMIPA khususnya itu juga sudah dipersiapkan untuk bisa berbahasa Inggris dalam penyampaian gagasan atau karya tulis ilmiah. Nanti dipresentasikan biasanya dalam waktu 5-10 menit. Itu nanti kita presentasi dalam bahasa Inggris, kemudian ada tanya jawab. Dan di tingkat universitas itu semuanya pure murni ya, dari presentasi sampai tanya jawab itu menggunakan bahasa Inggris. Sehingga teman-teman harus persiapan terlebih dahulu. Dan ini biasanya teman-teman itu jangan takut untuk salah dalam berbicara bahasa Inggris. Percaya diri aja, tidak apa-apa. Mungkin di awal-awal salah, grammarnya kurang tepat atau kurang vocabulary, tidak apa-apa. Teman-teman bisa menggunakan simple word terlebih dahulu. Kemudian teman-teman belajar aja, berani untuk ngomong. Nanti teman-teman dari latihan dan berlatih, teman-teman bakal bisa mengevaluasi diri teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik dan tahu letak kesalahannya di mana, sehingga bisa diperbaiki untuk di next kesempatan.
Wah, sangat menginspirasi sekali bukan Sobat Bitok. Nah, tadi kan Mas Karna bilang kalau bahasa Inggris merupakan skill yang paling penting di Mawapres, terutama saat menyampaikan gagasan LKTI-nya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Mas, hal yang harus dihindari nih Mas sebagai Mawapres supaya mencegah kegagalan. Nah, menurut Mas Karna sendiri itu apa Mas? Baik, terima kasih. Jadi untuk kegagalan ini yang pasti kita pasti punya kesempatan yang sama, tapi juga punya keberuntungan yang berbeda. Itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, dengan kesempatan yang sama, supaya kita bisa mencapai keberuntungan dan keberhasilan itu tadi, pasti usahanya jangan nanggung. Kalau sekali mencoba, dicoba dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Karena sayang banget usaha yang udah dikeluarin. Dan kemudian yang menjadi kunci dari kegagalan ini adalah ketakutan, insecure, tidak berani untuk mencoba. Itu sudah pasti kunci kegagalan terbesar. Karena kita tidak berani untuk melawan diri kita sendiri. Padahal dengan kita berani untuk mencoba satu langkah di depan, tentunya kita bisa 1% lebih baik dari hari sebelumnya, at least itu. Gitu. Jadi kunci dari kesuksesan ini adalah ketakutan dan tidak berani mencoba. Selain lebih dari itu, teman-teman coba aja. Mulai dari ikut organisasi, kemudian ikut kegiatan volunteer, atau ikut kompetisi yang ada di kampus terlebih dahulu. Di Universitas Negeri Surabaya, dari kegiatan organisasi itu juga pasti banyak mengadakan kegiatan kompetisi yang bisa teman-teman ikuti. Nah, dari kegiatan itu teman-teman bisa merambah ke tingkat yang nasional seperti PKM, P2MW, KDMI, LIDM, dan semuanya teman-teman bisa ikuti. Yang penting sesuai dengan skill dan juga minat dari teman-teman. Teman-teman minatnya di bidang penelitian atau di bidang kewirausahaan. Nah, teman-teman bisa sesuaikan itu sesuai dengan minat dan juga kemampuan yang teman-teman miliki. Wah, sudah dijelaskan kan teman-teman Bitok sama Mas Karna kalau kita juga bisa mengikuti lomba-lomba yang sesuai dengan passion kita seperti penelitian, kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, di Mawapres kan Mas Karna bertemu dengan banyak orang ya Mas. Tentunya kan juga banyak relasi yang Mas Karna dapatkan. Nah, mungkin ada nggak nih Mas temen yang sampai sekarang masih keep in touch sama Mas Karna di Mawapres ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, teman-teman ketika mengikuti Mawapres akan melalui beberapa seleksi terlebih dahulu. Dari tingkat fakultas, universitas, wilayah, seleksi awal nasional hingga ke nasional. Nah, pastinya dari setiap seleksi teman-teman bisa mendapatkan teman baru yang awalnya kita hanya kenal dari teman satu kelas kita. Akhirnya kita dengan ikut organisasi kita bisa kenal satu prodi gitu. Kemudian satu rumpun. Nah, ketika kita mengikuti Mawapres, nah pastinya seleksi awalnya adalah tingkat fakultas. Jadi kita tahu teman-teman yang berbeda prodi, berbeda rumpun yang ada di fakultas. Nah, setelah itu teman-teman akan melanjutkan ke tingkat universitas, sehingga teman-teman bisa tahu dan kenal, bisa deket dengan mahasiswa yang ada di fakultas yang berbeda-beda. Dan setelah itu, setelah teman-teman menjadi perwakilan dari universitas, teman-teman bisa berkenalan dan menjalin relasi baru dengan orang-orang yang berbeda fakultas yang ada di wilayah, kemudian lanjut ke nasional. Dan itu menurut saya sangat bermanfaat ya, karena kita bisa membuka wawasan kita kalau dunia ini tuh luas banget loh gitu. Kalau kita bisa membuka kesempatan untuk bisa, tidak hanya kesempatan Mawapres. Contohnya kemarin, pada saat Mawapres, nah saya tuh berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu ibu panitia dan notice karena mungkin pada saat penyampaian itu bagus sehingga ditanya apakah ada pengalaman public speaking atau host atau broadcasting. Nah, saya menyampaikan kalau saya memiliki pengalaman di MC ataupun moderator. Nah, sehingga ada tawaran untuk menjadi presenter, untuk menjadi MC. Nah, itu yang harapannya teman-teman dapatkan. Jadi tidak hanya pengalaman untuk berkompetisi dalam Mawapres, tapi juga kesempatan emas sesuai dengan minat teman-teman nantinya.
Nah, seperti yang dibilang Mas Karna tadi, kalau relasi ini sangat membuka kesempatan ya Mas. Bahkan banyak sekali kesempatan yang Mas Karna dapatkan. Nah, sekarang aku mau tanya nih Mas, pengalaman yang mungkin bisa Mas Karna bilang ini nih yang nggak bakal aku lupain ketika Mawapres tuh, bisa dijelaskan di Sobat Bitalk. Oke, terima kasih. Jadi pertama, ada dua pengalaman sebetulnya yang paling berkesan selama perjalanan Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman, saya mengikuti Mawapres ini sejak tahun 2023, mohon maaf, 2023 saat di semester 2. Sehingga sampai saat ini itu di 2025, sekarang semester 6 selesai dan mau ke 7. Itu selama 3 tahun ini, yang pasti pengalaman berharga pertama adalah yang pada saat pendaftaran pertama di semester 2. Itu benar-benar kita harus mengejar waktu karena kita tahunya mepet, sehingga dalam waktu yang mepet itu tetap kita bisa memberikan yang terbaik, memaksimalkan yang terbaik, berani mencoba. Itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan pertama. Kemudian yang kedua adalah di saat menjadi perwakilan UNESA menuju ke wilayah. Saya tidak pernah menyangka sebetulnya untuk menjadi perwakilan UNESA dalam Mawapres di tahun 2025 ini. Karena saya sangat tahu bahwa mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini beribu-ribu prestasi yang mereka miliki. Bahkan pada saat grand final pun itu saya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi untuk menjadi perwakilan dari UNESA, karena disampaikan bahwa ternyata jumlah dari mahasiswa UNESA ini mencapai 56.000 mahasiswa. Jadi bayangin, orang yang maju ke Mawapres untuk membawa nama UNESA, di pundaknya itu ada 56.000 mahasiswa. Nah, kemudian pada saat sesi istirahat, saya itu berdiskusi dengan teman-teman finalis lainnya, dan mereka menyampaikan terkait pengalaman mereka, prestasi yang mereka miliki, dan sehingga itu menambah tingkat ketidakpercayaan diri itu. Tetapi dengan teman-teman bertekad, dan juga kunci awalnya adalah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri terlebih dahulu, melawan ketakutan dan insecure yang kita miliki, sehingga pada saat tampil teman-teman bisa dengan santai, enjoy, kemudian tenang, tidak ada beban apapun. Yang penting teman-teman bisa memberikan yang terbaik terlebih dahulu. Nah, itu adalah dua pengalaman melekat selama perjalanan Pilmapres, yakni saat menjadi perwakilan dari UNESA dan juga saat pertama kali melawan ketakutan diri sendiri. Oke, jadi yang paling berkesan menurut Mas Karna merupakan saat pertama kali pendaftaran dan saat menjadi perwakilan UNESA ya Mas. Nah, mungkin Mas Karna boleh spill nih, setelah lulus nih misalnya dari S1 Pendidikan Biologi, nah rencana Mas Karna ke depannya ini apa sih Mas? Atau mungkin pengalaman menjadi Mawapres utama mempengaruhi tujuan hidup Mas Karna selanjutnya? Baik, jadi untuk rencana ke depan yang akan saya lakukan yakni melanjutkan studi S2, semoga bisa lanjut ke S3 nantinya. Amin. Dengan fokus ke pendidikan utamanya di STEM nantinya, sehingga ini sejalan dengan Mawapres yang saya bawakan, karena nantinya ada moto di Mawapres itu ketika di tingkat wilayah teman-teman bakalan membuat banner ataupun poster itu untuk poster diri sendiri. Nah, saya tuh menuliskan dosen muda sebagai inisiator penggiat lingkungan gitu. Wow. Sehingga selain dalam dunia pendidikan dan fokusnya memang di pendidikan, juga ke bagaimana untuk menjaga lingkungan gitu. Inisiator untuk kepedulian lingkungan. Wow. Jadi itu sangat mempengaruhi ya dari awal masuk hingga ke Mawapres ini, dan memang ada rencana untuk lanjut ke studi lanjut. Wah, jadi semoga tercapai ya Mas. Amin, nanti amin, terima kasih banyak. Dosen penggiat lingkungan. Betul. Nah, seperti itu. Nah, Mas Karna kan sudah menjadi Mawapres utama, bahkan mewakili UNESA ke tingkat wilayah. Nah, sebagai Mawapres nih Mas, pastikan banyak pengaruh besar buat Mas Karna sendiri. Nah, gimana sih cara Mas Karna memanfaatkan posisi sebagai Mawapres utama ini buat menginspirasi adik-adik di selingkup universitas? Baik, jadi yang pertama pasti
menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi UNESA itu bukan hanya selempang yang saya gunakan ataupun gelar, melainkan juga bagaimana saya menjadi representatif dari Universitas Negeri Surabaya, mulai dari bagaimana cara berbicara, cara bersikap, ataupun cara bermedia sosial. Karena itu juga akan menjadi citra dari UNESA. Nah, pastinya dari ketika teman-teman nanti ingin menjadi bagian dari keluarga besar Mawapres UNESA, teman-teman akan mendapatkan privilege tentunya. Yang pertama, teman-teman diberikan kesempatan untuk berkembang di sana, bisa bertukar ilmu, bisa membuka kesempatan teman-teman untuk karir teman-teman ke depan. Entah itu di bidang organisasi, kemudian di bidang karir teman-teman, misalnya minat di bidang presenter. Nah, pasti ada aja jalan untuk teman-teman itu, ada kesempatan itu. Nah, dengan kita banyak relasi melalui Mawapres ini, harapannya teman-teman tidak hanya berprestasi, tapi juga berdampak bagi lingkungan, baik itu di kampus ataupun di masyarakat. Oke, seperti yang dibilang Mas Karna, tidak hanya berprestasi tapi juga berdampak di masyarakat. Nah, terakhir nih Mas Karna, kalau boleh tahu, boleh kasih satu kalimat motivasi buat teman-teman Bitalk yang pada nonton podcast Bitalk ini. Oke, Bitalks, jadi kuncinya adalah berani mencoba satu langkah di depan, dan berani untuk melawan ketakutan dan insecure dari diri teman-teman. Teman-teman harus selalu percaya kalau teman-teman itu pasti bisa, teman-teman mempunyai kesempatan yang sama, dan berikan kontribusi terbaik teman-teman untuk diri teman-teman, untuk universitas, dan untuk masyarakat. Terima kasih. Wah, quotes yang menarik sekali ya Mas, dan pastinya bakal sangat menginspirasi teman-teman di selingkup universitas untuk melanjutkan perjuangan dari Mas Karna. Nah, seru banget ya teman-teman podcast Bitalk. Nah, kalau gitu sampailah kita di segmen terakhir di podcast Bitalk, sharing about Mawapres. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast Bitalk pada episode kali ini. Sekali lagi terima kasih buat Mas Karna karena telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kembali. Kepada Sobat-sobat Bitalk, jangan lupa subscribe di YouTube Biologi Nanas Merah UNESA, dan jangan lupa untuk follow kita di Instagram @hmp.penbionanasmerah. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kita akhiri saja untuk episode kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua sebagai mahasiswa UNESA. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.